wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Susanti. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan prodi Manajemen Fakultas Sosial Sains NPM 2015310377 dan mata kuliah perpajakan dengan dosen Ibu Maya Maciasari, SPMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan simulasi pengisian SPT PPH 21. Mari kita simak videonya. Langkah awal, kita buka DJP online dengan login pada www.pajak.go.id. Kemudian masukkan NPWP dan kata sandi Anda. Kemudian masukkan kode keamanan. Lalu klik login. Setelah itu, langkah kedua, kita pilih menu, kita pilih laporan, kemudian pilih layanan e-filing. Setelah itu kita pilih buat SPT. Setelah muncul pertanyaan seperti ini, kita ikuti panduan pengisian e-filing. Langsung saja kita jawab pertanyaannya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT atau pisah harta? Kita klik tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita klik ya. Setelah itu kita klik SPT 1770 SS. Kemudian, kita isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan. Kemudian kita isi data formulir tahun pajak, yaitu pada 2015. Status SPT kita bikin normal, kemudian pembetulan kita bikin 0. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah itu kita isi bagian pajak penghasilan. Misal pegawai negeri, masukkan data sesuai formulir 1721A2 yang diberikan oleh bendahara. Kemudian kita isi nomor 1 penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita isi sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pengurangan kita isi sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, kita isi penghasilan tidak kena pajak sebesar 39 juta rupiah. Kemudian yang keempat, penghasilan kena pajak sebesar 8.500.000 rupiah. Kemudian yang kelima, pajak penghasilan terutang kita isi sebesar 425.000 rupiah. Kemudian yang keenam, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain kita isi sebesar 425.000 rupiah. Setelah itu yang ketujuh nihil, kita klik berikutnya. Setelah itu kita isi bagian pajak penghasilan. Misalnya dapat hadiah undian sebesar 1 juta rupiah, telah dipotong PPH final 25% atau 250.000 rupiah dan menerima warisan dikecualikan dari objek sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita isi dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, pajak penghasilan final sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilan final terutang kita isi sebesar 250.000 rupiah. Nah, kemudian di bagian C ini kita isi daftar harta dan kewajiban. Misalnya harta yang dimiliki motor Honda Vario sebesar 15 juta rupiah, kalung emas 3 juta, dan perabot rumah senilai 7 juta. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta rupiah. Kemudian dari contoh di atas kita isi jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak sebesar 25 juta rupiah. Kemudian jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak sebesar 12 juta rupiah. Kemudian setelah itu
kita klik berikutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Kita isi jenis formulir. Kita menggunakan formulir 1770 SS. Kemudian tahun pajak kita buat seperti tahun pajak yang di awal, yaitu 2015. Kemudian pembetulan kita buat ke 1. Setelah itu status SPT kita buat nihil. Lalu kita klik di sini. Setelah itu langkah kedua akan muncul kode verifikasi dikirim kemana. Di sini saya akan memilih kode verifikasi melalui email. Kemudian langkah ketiga kita cek email. Setelah itu langkah ketiga kita menerima kode verifikasi ke email. Kemudian masukkan kode verifikasi ke formulir pertama. Setelah kita masukkan kode verifikasi, kita klik kirim SPT. Nah, jika sudah seperti ini, maka SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, bukti penerima elektronik atau BPE, SPT Anda telah dikirim. Dan sekian penjelasan dari saya tentang pengisian formulir SPT PPH